Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Pada hadirin semuanya, baik yang hadir di majelis ini maupun di dunia maya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya, sehingga pada malam hari ini Jamaah Thoreqoh Satoriyah Indonesia, kalau dalam akunnya Thoreqoh Satoriyah Mataraman, masih bisa mengadakan kajian rutin ngaji setiap malam minggu, kajian kitab Simtul Majid. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin amin Allahumma amin. Seperti biasanya, bahwa saya hanya sebagai mukadimah dan nanti membaca wasilah sekaligus zikir. Nanti untuk kajian online-nya kitab Simtul Majid akan dibawakan oleh beliau Gus Kasib Rosadi. Sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwasanya zikir itu tidak lepas daripada nafas. Zikir tidak lepas daripada nafas. Contoh aktualnya itu, kadang orang itu kalau menahan beban masalah yang berat, terlalu difikirkan, itu seperti ada hembusan nafas. Itu pasti di dalam alam pikirannya itu ada beban berat. Pernah ngalami? Sering, saya juga sering. Ketika seseorang mengalami hal yang demikian, seharusnya segera tinggalkan untuk terlalu banyak berpikir. Nanti akan semakin berat. Segeralah melakukan sesuatu hal yang bisa bermanfaat, setidaknya bagi diri kita sendiri. Nah, melakukan sesuatu hal, kalau bahasa Arabnya itu amal. Melakukan satu hal ataupun amal yang ketika dipandang mata itu ringan, namun dalam pandangan Allah itu berbobot. Kalau di dalam kitab Tajul itu dikatakan, amal saiti neng nek enek bobote kuwi luwih utama timbangane amal akeh neng gak ana bobote. Amal saiti nek dibarengi dengan kesadaran keilahian, dibarengi dengan khudurnya Allah, itu lebih daripada amal yang banyak tapi tidak disertai dengan khudur Allah. Mengenai kajian ini nanti akan dibawakan oleh Gus Kasib. Selanjutnya mari kita bacakan wasilah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati
abina Adam wa ummina Hawa wa matana salah bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadratin Nabi wa Sis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Nuh wa Nabi wa Ibrahim Nabiullah Ismail wa Ishaq wa Nabiullah Musa wa Harun wa Nabiullah Yusuf wa Nabiullah Ilyas wa Nabiullah Zakaria wa Yahya wa Nabiullah Dawud wa Sulaiman wa Nabiullah Isa wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila hadratin malaikat Jibril Mikail Israfil wa Israil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jamil ulama amilin syuhada sholihin wa jami ahli sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'i ajdadina wa jaddatina wa abaina umatina wa ikhwatina wa akhatina wa auladina wa ashabina wa jami' asatidina wa jami' masyayikhina wa jami' murabbi ruhina wa ila hadrat jami' mursyiduna Bahyai Khasin Abdullah Bahyai Darmajaya Bahyai Abdul Haris Bahyai Nurwarji Bahyai Aspan Bahyai Abdul Salam Kencong wa ila hadrati jami' ahli silsilatul ruqi ilayya wa ila hadrat jami' ahli tariqat syadariyah tariqat akmaliyah wa tariqat naksabandiyah wa tariqat syadiliyah wa tariqat rifa'iyah wa tariqat badawiyah wa tariqat qadiriyah sedaya tariqat ingkang wonten Indonesia lan sedaya tariqat ingkang wonten dunia lan sedaya mursyid-mursyidipun wa ila hadrati jami'il auliya Allah wa ila hadrati auliya'il abdal wal auliya'il muqabba wal auliya'il mujaba wal auliya'ir rajabin wal auliya'il awdad wal auliya'il kutub wal awliya ilmamaini wal awali afrad wa ila hadrati jamil awliya fi tanah wa ila hadrati qutbal aqtafi hadhihi zaman wa ila hadrati murabil qaryah wa murabil baldah murabil makan wa ila hadrati man fataha hadhil qaryah wa sahibul wilayah peh kulon papar wa ila hadrati mu'alif hadza kitab Simtul Majid Syekh Ahmad Al-Kusasi barakallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila kafadil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa illa rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta madla'il fajr. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahal-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjma'in. La ilaha
illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil Amin La ilaha illallah 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 Allah 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 Allahu 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kajian kitab Simtul Majid akan dibawakan oleh Gus Hasib Rosadi, saya akan menyampaikan berita gembira bahwa kemarin hari Sabtu, Jumat, Kamis. Hari Kamis kemarin Thorekoh Satoreh Indonesia mendapatkan hibah mobil Kijang Innova warna putih niku Tengajeng tahun 2014 kepada yang telah merelakan hatinya untuk menghibah mobil sebagai mobil operasional untuk Thorekoh Satoreh Indonesia. Saya mohon kita hadiahkan satu Fatihah pada beliau. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kajian kitab Simtul Majid akan dibawakan oleh Gus Hasib Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah.
Yang kami muliakan para masyayikh, para saudara, satu kata, saudara satu satariah yang semuanya hadir di majelis ini ataupun juga yang menyimak dari akun Facebook ataupun nanti akan melihat di YouTube kita. Semoga semuanya senantiasa diberikan rahmat dan keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Simtul Majid ini sudah mulai akhir. Alhamdulillah kita sudah setahun melaksanakan ini. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah ilmu dari ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi habsin nafsi fi dzikri. Fasal tentang keutamaan menahan nafas di dalam zikir. Qad warada ma yadullu ala anna habsan nafsi fi dzikri masyru'un mandubun ilaih. Walahu naf'un khasun la yujadu fi adamihi aw ghairihi kaifa syi'ta fa innahu warada fi qiraati bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitab fi nafasin wahid ma fihi fardun kabirun wa fatihal kitab minal qur'anil musamma dzikron bin nafsi fal nuriduhu tadhkiratan wa tafsiratan. Telah dijelaskan banyak di dalam riwayat oleh para aulia sholihin bahwa menahan nafas di dalam zikir itu termasuk bagian yang diutamakan dan disyariatkan, dan dia menahan nafas itu adalah sesuatu yang mempunyai manfaat yang khusus yang tidak ditemukan di dalam selainnya, karena Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk zikir yang bersambung nanti dengan Fatihah. Menahan nafas di dalamnya ini ada satu hadis yang oleh para wali terangkan yang nanti akan kita baca. Hadis masalah menahan nafas di dalam membaca Fatihah. Bismillah disambung dengan Fatihah. Ada apa di situ? Fanaqulu, maka Syekh Ahmad Al-Qusasi guru kita. Syekh Ahmad Al-Qusasi ini adalah mursyid Thariqah Satoriyah, gurunya Syekh Abdul Rauf Singkel. Syekh Abdul Rauf Singkel ini gurunya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi ini jalur kita semuanya. Kalau di Sumatera ada Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin juga banyak memiliki murid, ada Syekh Muhammad Saman. Ini juga murid dari Syekh Abdul Rauf. Ini banyak saudara-saudara kita di Sumatera yang berjalur kepada Syekh Burhanuddin. Syekh Ahmad Al-Qusasi mempunyai murid lain, Syekh Ibrahim Al-Qurani. Ini mempunyai banyak jalur yang akhirnya nanti jalur Buntet, Cirebon, dan lain sebagainya itu. Maka penting kita ketahui bagaimana ajaran-ajaran beliau. Fanaqulu, maka Syekh Ahmad Al-Qusasi mengatakan bahwa beliau meriwayatkan hadis ajaran menahan nafas dalam membaca bismillah bersambung dengan Fatihah ini dari guru beliau, Syekhuna Abil Mawahib Quddisa Sirruhu, Syekh Abul Mawahib Ahmad bin Ali Asyinawi. Ini guru beliau. Di sini juga beliau menerangkan tentang biografi sedikit, jadi kelahiran dan wafatnya para guru-guru beliau yang beliau ketahui. Wa kana mauliduhu Sabi' min Syawal sanata 997 Hijriyah. Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi ini lahir pada 7 Syawal tahun 997 Hijriyah. Wa wafatuhu fi sitati min Dzulhijjah. Dan wafatnya ini pada
tanggal 6 Dzulhijjah tahun 1038. Dan beliau ini dimakamkan di Baqi. Baqi itu makam di Madinah. Nawwarallahu dorihah. Nah, Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi meriwayatkan dari Syekh Muhammad bin Ahmad Amromli, Imam Romli. Imam Romli ini berada di Mesir. Jadi Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi belajar dari guru beliau yang ada di Mesir. Nah, Hail artinya riwayat yang lain bahwa akhbarona bil ijazatil amati Syekh Muhammad bin Syib Ahmad bin Hamzah Ar-Romli. Artinya apa? Syekh Ahmad Al-Qusasi ini juga menerima hadis ini bukan dari gurunya, tapi langsung dari Syekh Imam Romli. Jadi Imam Romli ini pernah mengajari Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi, juga Syekh Ahmad Al-Qusasi juga pernah belajar langsung dari Imam Romli, mbah guru nih, Syekh Ahmad Al-Qusasi. Syekh Ahmad Imam Romli ini lahir pada pertengahan Jumadil Ula tahun 919. Beliau wafat pada tahun 1004 Hijriah. Kemudian sementara Syekh Ahmad Al-Qusasi ini menceritakan, saya ini kelahiran tanggal 12 Rabiul Awal tahun 991. Nah, kemudian Syekh Imam Romli ini meriwayatkan dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Nah, Syekh Zakaria Al-Ansori ini terkenal di pesantren kalau ngaji Fathul Wahab dan lain sebagainya, pasti Syekh Zakaria Al-Ansori. Fa inna wiladata Syekhil Islam, wafatnya Syekh Zakaria Al-Ansori ini pada tahun 936. Maka Imam Romli ini pada usia 9 tahun sudah bertemu dengan Syekh Zakaria Al-Ansori. Beliau menerima hadis ini, Syekh Zakaria Al-Ansori, dari guru beliau Muhammad bin Jamal Al-Mursidi Al-Makki. Kemudian menerima dari gurunya lagi yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Makki, dari gurunya lagi dari Syekh Jamaluddin Abil Mahaz Muhammad Al-Mursidi Al-Makki Al-Hanafi, dari Syekh Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Makki. Seterusnya Syekh ini nanti menerima dari Syekh yang sangat terkenal namanya Ibnu Arabi. Di sini disebutkan secara lengkap Asy-Syekhul Imam Muhyiddin Muhammad bin Ali Al-Arabi Al-Hatimi At-Ta'i Al-Andalusi Qudisa Sirruhu. Beliau menerima hadis ini secara riwayat juga di dalam kitab beliau yang bernama Futuhat Al-Makkiyah. Di situ dijelaskan tentang masalah hadis yang beliau terima dari guru-gurunya tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang bersambung dengan Fatihah. Ini bersih wasiat. Idza qara'ta wasiyah, idza qara'ta Fatihatal kitab, wasiat Syekh Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhat itu yang diriwayatkan tadi sampai Syekh Ahmad Al-Qusasi. Ini bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim bilhamdillahi fi nafasin wahid min ghairi qat'in. Bismillahirrahmanirrahim bersambung dengan alhamdulillah dengan nafas satu tanpa putus. Fa inni aqulu billahil azim, sesungguhnya saya Syekh Ibnu Arabi meriwayatkan hadis ini dengan bersumpah billahil azim, dengan nama Allah yang Maha Agung. Laqad hadatsani, maka telah menceritakan, meriwayatkan hadis kepadaku guruku yang bernama Syekh Abdul Hasan Ali Abil Fatah Al-Kinari At-Tabib, dan seterusnya. Gurunya ini juga berkata begini, billahil azim, bersumpah begitu, sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Tetapi sebelum Rasulullah ini kepada para sahabat dulu, ini panjang sekali, langsung saya bacakan sampai kepada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik berkata begitu, billahil azim, beliau meriwayatkan dari siapa? Dari sahabat Ali bin Abi Thalib.
Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, Billahil azim, beliau meriwayatkan dari mana? Dari sahabat Abu Bakar bin Siddiq. Jadi sahabat aja ada 3 itu riwayatnya. Dari sahabat Abu Bakar bin Siddiq, beliau berkata, Billahil azim meriwayatkan dari siapa? Pasti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau meriwayatkan dari siapa yang biasanya dengan malaikat, dengan Kanjeng Nabi, jelas malaikat bukan ini. Ini malah malaikat Mikael dulu. Maaf. Ya, langsung ya betul, malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari malaikat Mikael. Mikael juga bilang. Malaikat Mikael dari siapa? Dari malaikat Israfil. Baru malaikat Israfil itulah beliau juga berkata billahil azim. Beliau malaikat Israfil meriwayatkan hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bunyinya begini, ya Israfil, bi'izzati, dengan keagunganku, wa jalali, dengan sifat kemuliaanku, wa judi, dan sifat kemurahanku, wa karomi, dan kemuliaanku, man qara'a bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim muttasilatan, yang bersambung, bifatihatil kitabi, dengan fatihah, marrotan wahidatan, sekali, isyhadu, saksikanlah kamu, alaya, bahwa aku, Allah, anni qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dosa baginya, wa qabiltu minhul hasanat, dan aku menerima semua kebaikannya, wa tajawaztu anhu sayyad, dan aku mengampuni semua dosanya, wala uhriqu lisanahu finnari, dan aku tidak akan membakar diri, lisan di situ maksudnya dirinya, di neraka, wa ujiruhu min adzabil qabri, dan aku menyelamatkannya dari siksa kubur, wa adzabin nari, dan siksa neraka, wa adzabil kiamati, dan siksa hari kiamat. Panjang sekali ini, wal fazalil akbari, dan peristiwa keguncangan yang besar nanti pada hari kiamat, wa yalqani, dan dia akan bertemu denganku, qoblal anbiya'i, sebelum para nabi, wal auliya, dan para wali, ajma'ina, keseluruhan. Intaha, selesai hadis ini. Membaca Fatihah bismillah disambung, alhamdulillah, satu nafas. Kita semuanya bisa ya ini. Tapi kalau kita nggak mengerti ilmunya, ya nggak tahu. Maksudnya kan begitu. Qultu, Syekh Ahmad Al-Qusasi berkata begini, tidak ada keheranan masalah ini. Nggak usah heran. Wala ajba min fadlillah. Tidak ada keheranan tentang masalah membaca Fatihah dengan bismillah ini, seperti apa yang telah disebutkan dalam hadis itu. Karena apa? Ini adalah masalah kemurahan dari Allah yang bersifat khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan masalah bahwa amal yang baik itu amal yang berat. Seperti ada hadisnya, ajruka ala qadri nasbika. Ini bukan seperti itu. Bahwa engkau akan diberi ganjaran atau pahala lah, bukan pahala ya, akibat dari perbuatanmu ini sesuai dengan perbuatannya. Ini tidak seperti itu, tetapi yang dimaksud di sini adalah kekhususan yang hanya diberikan oleh Allah kepada para wali dan para nabinya, keilmuan yang khusus, amal sedikit tetapi lebih berarti daripada amal-amal yang banyak, seperti itu. Tetapi ini nggak bisa diakal, seperti ini kata Syekh Ahmad Al-Qusasi. Ini tidak memerlukan akal manusia untuk memikir itu, tetapi ini hanya pengetahuan dari Allah yang diberikan kepada para walinya. Gitu. Syekh Ahmad Al-Qusasi menegaskan bahwa seperti inilah Allah telah menciptakan kekhususan bagi hambanya, kama qala Allah Ta'ala, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha,
Allah memberi kekhususan bagi rahmatnya kepada hamba yang Allah kehendaki. Wa mimma yuwaddihu dzalika wa yunasali haditsul Bukhari, bahwa ada suatu hadis juga yang disebutkan di sini, bahwa Syekh Ahmad Al-Qusasi menyebutkan bahwa di hadis Imam Bukhari disebutkan, inna baqa'akum fi ma salafa qablakum minal umami kama baina sholatil asri ila ghurubi syams utiya ahlu taurah at-taurah. Saya akan langsung mengartikannya, bahwa perbedaan kamu umat Muhammad, umatku, dengan umat-umat sebelum umat Muhammad itu adalah seperti antara batas waktu asar dengan tenggelamnya matahari, maghrib. Ini adalah batasnya umat Muhammad. Jadi tenggelamnya asar sampai maghrib itu kan sedikit sekali. Diceritakan di sini bahwa orang-orang yang beragama mengikuti Taurat berarti apa? Yahudi ya? Musa, Nabi Musa. Itu beribadah mulai dari pagi, waktunya artinya, sampai tengah hari. Dan mereka hanya diberi pahala yang sesuai dengan yang mereka amalkan. Artinya waktu mereka beribadah, masa kurun itu sangat lama sekali. Ibarat waktu itu sampai hari kiamat. Umat Islam ini hampir kiamat waktunya. Mulai asar sampai maghrib itu kan sedikit sekali waktu. Kita sudah zaman akhir. Sementara umat Yahudi telah melaksanakan ibadah itu dengan lama. Kemudian umat Nasrani di sini disebutkan Injil, mengikuti agama yang diturunkan melalui kitab Injil, itu melaksanakan mulai duhur sampai asar. Ini juga begitu. Mereka juga diberi pahala sesuai yang mereka kerjakan. Tetapi perbedaannya di sini, Allah memberikan pahala bagi umat. Pahala ini artinya kelebihan-kelebihan bagi umat Muhammad itu, walaupun beribadahnya sedikit, tetapi pahalanya berlipat kali daripada umat-umat sebelumnya. Di sini mereka protes yang golongan sebelumnya dalam hadis ini. Wahai ya Allah, Engkau telah memberikan umat yang itu ibadahnya waktunya sedikit sekali sampai nanti, tetapi melipat ganda daripada kami. Sementara Allah akhirnya berkata, apakah aku telah pernah melakukan sesuatu yang dolim bagi kamu, wahai umat-umat? Oh, tidak pernah. Maka mereka ini kuberikan karena kehendakku. Apa yang aku inginkan, aku berikan kepada umat Muhammad. Seperti itu. Nah, waqad waroda fi fatihatil kitab, diterangkan di dalam hadis tentang keutamaan membaca Fatihah ini, hadis Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan misluha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah yang mana zatku berada di genggamannya, begitu, tidak diturunkan di kitab Taurat, tidak diturunkan di kitab Zabur, kitab Injil, dan juga di dalam kitab yang lain, kecuali yang menyerupai dengan Fatihah itu. Tidak ada yang serupa dengan Fatihah. Akhrajahu jamaah minhum at-Tirmidzi wa sahahahu, meriwayatkan hadis ahli hadis termasuk Imam Tirmidzi. Nah, masalah amal yang seperti ini, ada amalan yang sedikit, ada amalan yang keutamaannya sebenarnya bukan masalah di situ, tetapi masalah bagaimana melaksanakannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan. Menurut Syekh Ahmad Al-Qusasi, praktek menahan nafas sambil membaca Fatihah bersambung bismillah dengan Fatihah ini
adalah bagian dari kekhususan yang nanti manfaatnya akan dirasakan lebih daripada melaksanakan Fatihah misalnya sebanyak mungkin, tetapi tidak memakai tata cara seperti yang telah dijelaskan oleh para sholihin, para nabi. Jadi kan itu kan dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya kira pada kajian kitab Simtul Majid ini kita cukupi sekian saja. Semoga apa yang kita fahami, kita kaji bersama ini memang betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.